Bagaimana wanita-wanita cantik semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Saya percaya semua kita sangat dikasih Tuhan, diberkati, disertai, dituntun, dan yang pasti Tuhan Yesus terlalu baik dalam kehidupan kita. Pada waktu yang indah ini kita akan belajar tentang hutang. Loh, hutang apa Bu Indri? Ya, kita ternyata bisa memiutangi Tuhan. Dan kapan itu terjadi? Yuk kita buka dalam Amsal 19 ayat ke-17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Wow! Waktu kita baca ayat ini apa yang kita rasakan? Kalau buat saya ayat ini luar biasa. Kenapa? Ada 3 hal yang luar biasa. Yang pertama kita ini siapa sih? Sadar nggak wanita kita ini siapa? Coba kita buka dalam Kejadian ya. Supaya kita sadar dalam Kejadian dikatakan bahwa kita itu adalah debu dan tanah. Manusia siapapun kita, secantik apapun engkau, sekaya apapun engkau, sehebat apapun engkau, tetap kita hanya debu dan tanah. Dan Tuhan Allah yang maha tinggi berhutang kepada kita. Ini hal yang luar biasa. Yang kedua yang lebih luar biasa lagi, yang berhutang ini bukan manusia. Kalau manusia berhutang paling banter, dia pakai materai 6.000 dengan berkata, saya akan melunasi hutang saya sekian pada waktu sekian dan itu pun masih bisa berbohong. Tapi yang memiutangi kita adalah Tuhan Allah yang produknya tidak pernah produk cicilan, yang produknya tidak pernah produk hutang tidak bayar, yang produknya selalu cash and carry. Mana buktinya? Kita lihat bagaimana dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Allah yang kita sembah bukan Allah yang suka berhutang dengan tidak niat membayar. Kalau dia menjanjikan, dia pasti akan melunasi, dan janjinya itu iya dan amin, sehingga membuat kita adalah pribadi-pribadi yang seharusnya beruntung memiliki Allah kita yang tidak pernah ngutang sampai mencicil, apalagi sampai berbohong ya. Jelas dikatakan 2 kali Tuhan katakan, selain di Korintus Tuhan juga ingatkan kita tentang bahwa kita sudah dibayar lunas ya. Yang sekarang kita akan pelajari yang ketiga adalah apa? Ada kata kunci untuk kita bisa memiutangi Tuhan. Melalui apa Bu Indri? Bukan karena kita sebagai wanita Kristen saja, bukan karena kita melayani saja, bukan karena kita hanya tahu firman dan banyak tahu tentang ayat saja, tapi apa? Dikatakan waktu kita berbelas kasihan kepada orang yang lemah. Ini kata kuncinya. Wanita-wanita, perhatikan baik-baik. Bukan dikatakan simpati kepada orang lemah saja. Karena simpati itu baik, tapi itu hanya sekedar rasa simpati, tapi tidak ada action. Tapi seorang yang punya belas kasihan, dia bukan hanya sekedar simpati, tapi dia akan bertindak untuk bisa melakukan hal-hal yang menolong orang-orang lemah tadi. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah nanti, siapa sih orang-orang yang lemah itu? Apakah orang-orang lemah hanya sekedar orang-orang yang miskin di luar sana saja? Orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari segi materi saja? Nanti kita akan belajar, karena seringkali kalau kita membaca ayat hanya dengan pengertian kita, membuat kita seringkali memperkecil apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi adalah apa? Sadar, kita hanya debu dan tanah. Tapi yang luar biasa yang berhutang kepada kita adalah Allah yang maha tinggi, dan produk daripada kerajaan surga itu tidak pernah mencicil apalagi sampai tidak membayar. Selalu semua yang dijanjikannya pasti akan dilunasinya. Dan yang ketiga dikatakan harus sampai punya posisi memiliki belas kasihan kepada orang yang lemah. Yang keempat sebagai bukti bahwa Tuhan sangat peduli tentang belas kasihan kepada orang lemah, yaitu apa? Matius 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Artinya Tuhan perlengkapi kita untuk bisa sampai berbelas kasihan kepada orang-orang yang lemah di sekitar kita. Karena itu tidak ada alasan kalau kita berkata, nggak mungkin saya bisa berbelas kasihan Bu Indri, saya pun butuh diperhatikan. Waktu kita masih mengelak, waktu kita masih berusaha untuk berdalih-dalih, berarti kita menyepelekan kuasa yang Tuhan berikan pada kita. Ada kuasa diberikan untuk kita bisa berbelas kasihan kepada mereka yang harus kita perhatikan. Nanti kita akan lihat ada 5 kategori
orang yang lemah yang akan kita pelajari, yang akan kita perhatikan apakah itu ada di sekeliling kita atau bahkan mungkin bukan orang yang di sekeliling kita yang lemah, tapi kita pun masih dalam kategori orang yang lemah yang harus dibereskan supaya kita boleh menjadi pribadi yang memiutangi Tuhan. Sebelum kita masuk pada poin-poin yang pertama sampai kelima, kita break sejenak. Ya, kita akan belajar satu persatu siapa sih orang-orang yang lemah itu, Bu Indri? Karena seringkali kita anggap orang yang lemah adalah orang-orang yang membutuhkan materi saja. Betul, mereka adalah sebagian daripada orang-orang yang masuk golongan orang lemah. Tapi bukan sampai di sana saja. Kita akan pelajari 5 hal ya. 5 golongan orang-orang yang masuk kategori orang-orang lemah. Yang pertama Kisah 14 ayat ke-8. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Yang pertama adalah karakter orang yang lumpuh secara fisik. Jelas dia lemah, tapi yang lebih mengerikan lagi adalah orang yang lumpuh secara rohani. Ini bicara tentang pribadi yang bagaimana? Pribadi yang tidak bisa lagi berdiri, pribadi yang sudah pasrah dengan nasib, pribadi yang sudah menyerah dengan nasib. Mereka ini adalah orang-orang lemah. Waktu kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini, itu bukan secara kebetulan, ada rencana Tuhan yang indah. Tuhan berikan kita kuasa untuk bisa berbelas kasihan kepada mereka. Coba kita lihat karakter-karakter orang yang lemah. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Yosua 1 ayat ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan tegurkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi pesan Tuhan, waktu kita menjadi pribadi yang putus asa, kita menjadi pribadi yang tidak punya pengharapan, yang merasa diri sudah tidak akan mungkin bisa melakukan apapun lagi untuk menolong kehidupan kita. Kita adalah pribadi yang lemah. Di sekeliling kita banyak pribadi-pribadi seperti ini, wanita-wanita. Mungkin kita sudah dipulihkan Tuhan, bukan berarti kita duduk diam manis saja. Waktu kita melihat ada teman kita, ada sahabat kita, ada orang-orang di sekeliling kita yang dalam keadaan merasa tidak lagi bisa berdiri, sudah merasa putus asa, putus pengharapan. Bukan waktunya kita hanya duduk diam, tapi kita harus berbelas kasihan kepada mereka. Ajari mereka untuk bagaimana mereka bisa berdiri tegak kembali, dan bahkan bukan hanya berdiri, tapi juga agar mereka bisa berjalan. Karena terlalu banyak kebaikan Tuhan di depan sana. Dengan kita memasrahkan diri dengan nasib, dengan takdir, tidak akan pernah membuat kita bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Bagaimana dengan kita, wanita-wanita? Bukan waktunya lagi sekarang untuk kita hanya duduk manis, tapi waktu kita adalah untuk menjadi dampak. Mungkin kita berkata, Bu Indri, boro-boro saya melihat orang-orang di sekeliling kita yang lemah, yang tidak bisa berdiri. Saya saja masih seperti itu. Wanita-wanita, jangan pertahankan karakter yang sudah putus pengharapan. Jangan pertahankan karakter yang berkata, sudah nasib, sudah kadung, sudah takdir, Bu Indri. Selama kita masih mau berdiri, Tuhan berikan kita kemampuan. Tapi kalau kita sudah merasa tidak lagi sanggup berdiri dan sudah menyerah kepada nasib, ini yang tidak akan pernah membuat kita bisa mengubah kehidupan kita. Banyak wanita-wanita di luar sana yang menghadapi hal yang sama. Bukan waktunya untuk duduk manis, tapi belajarlah berbelas kasihan kepada mereka untuk sampai bisa mengangkat mereka untuk boleh berdiri dan boleh berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama, ya. Jadi hari ini kita diberikan kuasa kepada Tuhan. Jangan tutup mata melihat wanita-wanita yang putus asa di luar sana. Kuasa yang Tuhan berikan itu bukan untuk disimpan di gantang, bukan untuk disimpan dalam lemari, tapi untuk kita praktekkan. Karena waktu kuasa itu kita praktekkan dengan setia, dengan komitmen, Tuhan akan tambahkan kuasa-kuasa yang lebih besar kepada kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama, ya. Ciri khas daripada orang-orang yang putus semangat,
paling gampang dideteksi. Yaitu apa? Dari cara ngomong, dari cara menyanyi, dari cara mendengar, dari cara berjalan. Orang yang putus asa itu kelihatan sudah terlalu cuek dengan apa yang dilakukannya. Tidak mau tahu karena merasa hidupnya tidak akan mungkin mengalami perubahan. Wanita-wanita seperti ini bukan harus didiamkan. Tanggung jawab kita untuk membawa mereka berdiri dan bisa berjalan kembali bersama dengan Tuhan Yesus ya. Yang kedua, Kisah Rasul 20 ayat 35. Siapa golongan kedua yang masuk golongan lemah dalam firman Tuhan? Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Orang-orang yang lemah kedua adalah orang-orang yang hanya fokus kepada dirinya sendiri. Center point-nya adalah diri sendiri. Terlalu ingin diperhatikan, terlalu ingin disapa duluan, terlalu ingin didoakan. Maunya hanya dia yang diperhatikan, hanya dia yang diurus, hanya dia yang dilayani. Ini adalah orang-orang yang lemah. Karena kita diciptakan di dunia ini bukan hanya untuk fokus kepada kepentingan kita sendiri, tapi untuk berdampak. Karena itu Tuhan pernah berkata harus menjadi garam dan terang. Garam berbicara tentang dampak. Kalau kita hanya mementingkan kita punya diri sendiri, hanya fokus kepada masalah kita, hanya ingin selalu dikasihani oleh orang lain, kita adalah pribadi yang lemah. Dan ternyata banyak wanita-wanita yang punya kasus seperti ini di luar sana. Mereka merasa mereka kurang diperhatikan, mereka mulai pundungan, mulai tersinggung, mulai sensitif. Ini orang-orang lemah. Mungkin bukan wanita-wanita, mungkin suami kita. Seringkali kita menganggap suami itu laki-laki, Bu Indri. Tidak mungkin mereka lemah. Siapa bilang? Banyak laki-laki yang dalam keadaan putus asa. Banyak laki-laki dalam keadaan lemah keadaannya. Karena waktu dia merasa tidak berhasil. Dia merasa tidak dianggap oleh istrinya. Tidak dianggap oleh teman-temannya. Bahkan disepelekan. Ini yang membuat dia jadi pribadi yang lemah. Waktu kita melihat pasangan kita seperti ini, apakah kita diam saja? Wanita-wanita, kalau engkau mau menjadi wanita yang luar biasa, kelemahan suami kita adalah tanggung jawab kita. Dan hanya wanita-wanita yang belajar peduli dengan kelemahan orang-orang di sekelilingnya adalah wanita yang berdampak di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk pada poin berikutnya, kita break sejenak. Ya, jadi yang pertama tadi orang yang lemah adalah siapa? Wanita-wanita yang lemah adalah mereka yang sudah putus asa, yang tidak bisa berdiri lagi. Yang kedua adalah pribadi yang center point-nya hanyalah dirinya. Maunya diperhatikan, maunya didoakan, maunya dilayani, gampang tersinggung, gampang sensitif. Itu adalah pribadi yang lemah. Dan bisa saja dia mungkin pasangan kita. Bisa saja anak-anak kita, bisa saja orang tua kita, bisa saja suami kita. Mungkin kita berkata, Bu Indri, capek lihat orang-orang seperti ini. Suka sebel karena hanya maunya dia saja diperhatikan, hanya dia saja didengar. Betul, tapi kalau kita sadari mereka ini adalah sumber berkat bagi kita, kita tidak akan pernah sebal dengan orang-orang seperti ini. Ingat seorang pribadi yang bernama Abraham. Kalau dipikir-pikir, pantas tidak Abraham itu sebal dan kesal dengan seorang yang bernama Lot? Wajar. Abraham membawa Lot sebagai anak yatim. Dia membawa Lot sampai akhirnya Lot sangat amat kaya. Tapi waktu dia kaya, boro-boro Lot ingat kepada kebaikan pamannya. Yang ada dia izinkan, dia biarkan, dia cuek pada saat gembala Lot dengan gembala Abraham bertengkar. Bahkan mereka sampai berkelahi. Dan akhirnya apakah Abraham marah? Apakah Abraham kesal dengan Lot? No. Dia berbelas kasihan kepada Lot. Karena dia tahu Lot adalah pribadi yang lemah. Lot adalah pribadi yang terlalu ego dalam hidupnya. Waktu dia berbelas kasihan, apa yang terjadi? Tuhan berhutang kepada Abraham. Sampai akhirnya Abraham mendapat anak walaupun usianya sudah 100 tahun. Tuhan tidak bisa tahan akan janjinya kepada pribadi-pribadi yang berbelas kasihan kepada orang-orang yang lemah. Jangan marah bertemu dengan orang-orang yang sulit, karena mereka adalah cikal bakal untuk Tuhan berhutang kepada kita.
Sadarkah kita akan hal itu? Itu yang kedua. Yang ketiga, coba kita lihat sekarang tentang Roma 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ini adalah pribadi yang ketiga. Pribadi yang ketiga yang lemah adalah pribadi yang imannya lemah. Ada 3 ciri khas daripada pribadi-pribadi yang memiliki iman yang lemah. Yang pertama adalah pribadi yang suka bimbang. Orang yang suka bimbang adalah imannya lemah. Suka berkata, tapi apa mungkin? Kayaknya ini bukan wanita yang kuat. Ini bukan pribadi yang kuat. Karena seorang yang pribadi yang kuat selalu berkata pasti dalam nama Tuhan Yesus. Jadi waktu kita masih suka berkata-kata tapi mungkin, itu adalah orang-orang yang patut kita berbelas kasihan. Karena orang yang bimbang tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dalam hidupnya. Dan mungkin bukan hanya orang-orang di luar kita. Bagaimana dengan kita sendiri? Kalau kita masih pribadi yang suka bimbang dengan ekonomi kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan kesehatan kita, kita adalah orang yang lemah, yang harus minta kekuatan dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus untuk menjadi pribadi yang kuat bersama dengan Dia. Yang pertama adalah apa? Pribadi yang bimbang. Siapa yang bimbang? Sarah. Kita tahu dia dikatakan mungkin oleh dia aku mendapatkan anak. Perkataan mungkin itu bukan perkataan dari Tuhan. Karena perkataan daripada Kristus adalah perkataan ya dan amin sesuai dengan janji Tuhan. Yang kedua adalah pribadi yang bagaimana? Pribadi yang selalu khawatir. Siapa dia? Rahel. Rahel adalah pribadi yang selalu khawatir. Padahal kalau dipikir-pikir kurang apa suaminya mencintai dia. 14 tahun seorang Yakub bekerja untuk cinta Rahel tanpa dibayar sepeser pun oleh Laban. Seharusnya ini adalah kekuatan yang luar biasa bagi Rahel. Dia sadar harusnya Yakub sangat mencintai dia. Tapi pada saat dia mandul, apa yang terjadi? Dia marah dengan dia berkata, kalau aku tidak punya anak, aku mau mati saja. Kenapa sampai bisa mengancam? Karena ada kekhawatiran. Wanita-wanita yang suka mengancam suami, mau cerai, mau bunuh diri. Itu bukan karena dia berani untuk melakukan itu, tapi karena dia khawatir dan tidak percaya diri bahwa dia dikasihi oleh suaminya, oleh pasangannya. Orang-orang yang lemah seperti ini yang perlu kita belas kasihani. Karena kalau dia pertahankan kelemahan ini bisa membahayakan dirinya sendiri. Karena ancaman bukan karena orang ini kuat, tapi karena dia menutupi rasa khawatirnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pribadi yang lemah yang ketiga adalah pribadi yang bagaimana? Ternyata laki-laki juga banyak memiliki rasa takut. Takut karena apa? Coba kita buka Kejadian 50 ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayahnya telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan. Ini bicara tentang apa? Takut karma, takut tabur tuai. Kalau mungkin suaminya jahat, dia takut nanti anaknya cacat. Sering kita dengar seperti itu. Atau mungkin karena dia mungkin suka pukul, dia takut nanti anaknya akan tidak sempurna. Apapun itu ketakutan, itu bukan daripada Tuhan datangnya. Waktu kita mengadakan pemberesan dengan Tuhan, percayalah, tidak lagi ada hukum tabur tuai yang berlaku tanpa seizin Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan kepada kita. Karena itu tidak ada alasan untuk takut dengan yang namanya karma. Karena hukum tabur tuai hanya berlaku kepada orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tidak mendapat kekuatan, tidak mendapat penghiburan karena dia tidak mau sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam kehidupannya. Nah, yang keempat, ciri khas daripada pribadi yang lemah. Yang keempat, Bilangan 30 ayat ke-6. Tetapi jika perempuan itu bersuami dan ia masih berhutang karena salah satu nazar atau salah satu janji yang diucapkannya begitu saja dan yang mengikat dirinya. Sebelum kita masuk kepada poin berikutnya, kita akan break sejenak. Ya, yang keempat adalah pribadi yang bagaimana? Yang tidak bertanggung jawab atas nazarnya. Ini bicara tentang pribadi yang tidak punya komitmen dalam hidupnya. Seorang yang tidak punya komitmen, yang tidak konsisten dengan komitmen adalah orang yang lemah. Gampang jatuh bangun. Contoh soal, sudah komit bahwa saya tidak lagi mau merokok.
tapi lagi-lagi jatuh dalam merokok, itu berarti orang yang lemah. Komit tidak mau ngemil, misalnya khususnya wanita, tapi tetap saja suka jajan, akhirnya badan membesar. Itu adalah orang yang lemah. Kalau kita tidak punya komitmen dalam hidup ini, sampai kapanpun kita tidak akan menjadi pribadi yang luar biasa. Karena iblis paling takut dengan wanita yang komit. Karena komit ini berbicara juga dalam rumah tangga. Wanita yang punya komit dalam rumah tangga tidak akan gampang terpengaruh, apalagi sampai bisa terjebak dalam pilihan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sekali komit, sekali menikah, seumur hidup itulah pasangan kita. Itu wanita yang komitmen. Bagaimana dengan orang-orang di sekeliling kita? Kita bertemu dengan wanita-wanita yang mulai selingkuh, yang tidak lagi setia dengan pasangannya. Kita tidak bisa tutup mata. Kita harus peduli dengan mereka, ingatkan mereka. Hanya dengan komit kepada keluarga yang membuat kita bisa tetap komit dalam Tuhan. Itu yang keempat. Dan yang terakhir adalah apa? Kita buka 2 Samuel 3 ayat 1. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Kenapa bisa keluarga Saul semakin lemah? Ini adalah golongan kelemah yang kelima. Waktu keluarga Saul menyimpan rasa iri. Wanita-wanita, iri hati membuat kita semakin lemah. Harusnya kita bisa mensyukuri apapun keberadaan kita. Mungkin suami kita lebih biasa daripada suami teman kita. Atau mungkin ekonomi kita lebih biasa daripada ekonomi teman kita. Atau mungkin pelayanan kita lebih biasa daripada pelayanan teman-teman kita. Bukan lagi waktunya untuk iri, tapi harusnya kita bersyukur. Walaupun kita mungkin masih lebih biasa, tapi pasti di balik ucapan syukur ada sesuatu yang Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan kita. Saul penuh dengan iri dan dengki, membuat dia semakin lemah. Wanita-wanita, belajar syukuri apapun keberadaanmu. Mungkin tidak sehebat orang lain, tapi tetap yang terutama dalam hidup ini bukan materi yang hebat, tapi selama kita masih mendapat kasih karunia, itu jauh lebih besar daripada hanya sekedar kekurangan materi saja. Jadi ada 5 tadi. Yang pertama orang lemah, yang pertama adalah orang yang bagaimana? Orang yang tidak punya komitmen dan tidak konsisten. Yang kedua adalah orang yang selalu center point-nya adalah dirinya sendiri. Selalu ingin diperhatikan, ingin disalam, ingin disapa, ingin didoakan, ingin dikunjungi, ingin didengar, hanya itu. Dan itu adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang seperti ini very sensitive person, gampang tersinggung. Dan mungkin dia adalah pasangan kita, mungkin dia adalah keluarga kita, siapapun dia, patut kita berbelas kasihan kepada mereka. Dan yang ketiga adalah siapa? Orang yang iri hati. Waktu kita mempertahankan iri, waktu kita melihat ada orang-orang yang iri kepada orang lain, ingatkan mereka bahwa iri membuat kita akan semakin lemah. Dan yang terakhir adalah siapa? Orang-orang yang dalam keadaan tidak memiliki ucapan syukur. Yang terakhir adalah orang yang sudah mengalami putus asa. Dia putus asa, dia merasa sudah takdir tidak bisa lagi diubahkan. Mereka ini orang yang lemah. Ingatkan mereka masih bisa berdiri. Ingatkan mereka bisa berjalan selama mereka mengandalkan Tuhan Yesus. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah kami, ingatkan kami Tuhan Yesus bahwa ternyata di sekeliling kami masih banyak orang-orang yang lemah. Bahkan mungkin kami pun termasuk golongan yang lemah seperti yang kami dengar tadi. Kami mau bangun, kami mau berdiri, kami mau berjalan, kami mau berubah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya Evangelis Dr. Indri Pardede Arya dari Sungai Sukacita Ministry by Love. Shalom.